Bangsa Indonesia itu dibangun atas bahasa. Makanya ada negara Islam Iran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Mbah Dul Channel. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, keadaan baik-baik saja. Semoga dipermudah, diperlancar urusannya, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan semoga selalu dalam keadaan bahagia. Oke teman-teman, kali ini saya menemukan video yang membahas tentang kenapa bahasa Indonesia tidak bisa dilabeli atau dijuluki bahasa Melayu Indonesia, dan cerita tentang asal-usulnya bahasa Indonesia dan negara Indonesia. Oke teman-teman, untuk lebih lengkapnya, lebih jelasnya, yuk kita sama-sama simak, dengarkan ulasannya dalam video ini yang diunggah oleh channel Muhammad Rois Aldi. Oke yuk. Kejadian berbahasa di sebuah bangsa, di sebuah negara itu unik-unik. Saya hadirkan Pak. India dan Pakistan awal negara yang sama. Betul? Kita ingat dengan sejarahnya. Kemudian bagaimana mereka pecah menjadi dua negara. Bagaimana kemudian India punya bahasa Hindi dan Pakistan punya bahasa Urdu. Hindia dengan aksaranya sendiri, Pakistan dengan aksaranya sendiri. Bukankah mereka berasal dari bahasa yang sama, negara yang sama? Bagaimana mereka bisa menentukan, menamai bahasa dengan cara yang berbeda? Kita tidak berbicara benar dan salah, tapi ini menunjukkan bahwa ada upaya membedakan dari sesuatu yang sama untuk sesuatu yang disebut identitas. Itu di Pakistan, aksaranya bahkan dibedakan. Kalau India mengelingkar-lingkar kayak mie Aceh, kalau Pakistan ngelingkar-lingkar pakai aksara Arab, kayak mie apa ya? Sama ngelingkarnya ya, maupun aksara Arab maupun aksara dari Cina. Itu satu. Yang pertama, membedakan sesuatu dari sesuatu yang sama untuk memunculkan identitas yang berbeda. Bahasanya sama, tapi dinamai dengan cara yang berbeda dan ditulis dengan aksara yang berbeda. Di Cina, apa yang terjadi di Cina? Kebalikan dari pecahnya India dan Pakistan. Di Cina setidak-tidaknya ada 46 bahasa. Saya tidak update sekarang berapa. Beda-beda. Kalau di India dan Pakistan, walaupun dibedakan begitu, isoleknya antara Pakistan dengan India, kalau ngomong pasti ngerti sebetulnya. Tapi Cina ini nggak ngerti karena beda-beda. Ada 46 bahasa yang eksis di Cina. Bagaimana kemudian Cina bersikap atas 46 bahasa itu? Semua bahasa harus ditulis dengan aksara Han. Untuk apa? Identitas Cina. Identitas kebahasaan Cina. 46 bahasa is okay, nggak apa-apa. Tapi syaratnya satu. Semua bahasa yang ada di Cina harus ditulis dengan aksara Han. Dulu India dan Pakistan ternyata satu negara teman-teman, dan dia mecah membuat bahasa ini dan berbanding membuat terbalik dengan tulisan kasus aksara sendiri. India dan Pakistan. Israel sekarang kita bergerak. Ini dari negara ke negara kita hari ini. Memang pulangnya ke Indonesia tetap akhirnya, tenang aja. Israel ketika diberikan tanah jajahan Inggris, dia nggak mau tuh menggunakan bahasa yang sama dengan negara-negara tetangganya. Arab kagak mau nanti sama seperti Arab Saudi. Parsi tidak mau karena nanti bisa sama model Iran. Tetapi Israel ini nggak punya bahasa kalau nggak ngambil posisi bahasa Arab dengan bahasa Parsi yang telah mereka kenal betul. Lantas apa yang dilakukan oleh Israel? Bahasa Ibrani yang sudah mati dihidupkan kembali.
Mereka membuat bahasanya sendiri dari bahasa masa lalunya untuk identitas kebahasaan negaranya. Beda lagi kan tabiatnya. Yang tidak ada, yang sudah mati dihidupkan kembali untuk identitas kebahasaannya sekaligus identitas kenegaraannya sekaligus identitas keturunannya sekaligus identitas ideologisnya. Israel. Lantas sebenarnya kita udah dari mana tadi? India, Pakistan, pergi kita ke Cina, habis Cina melompat kita ke Israel, sekarang waktunya pulang kampung. Kita lihat Indonesia. Kalau ini nanti sih, ini menarik, ini lagi panas nih di Malaysia, di Indonesia lagi panas. Bahasa Indonesia untuk bahasa ASEAN. Saya lupa bawa bukunya. Kalau Israel itu punya bahasa di masa lalunya yang dihidupkan kembali untuk dijadikan bahasanya. Indonesia nggak pernah hamil tapi lahiran. Ini kayak Maryam ini kepada Isya. Bedanya Maryam hamil, kalau bahasa Indonesia nggak hamil. Maryam kesamaannya tidak pernah dihamili sebetulnya, tapi tiba-tiba dia hamil. Nah, bahasa Indonesia model begitu. Karena sesungguhnya ketika deklarasi bahasa Indonesia di Sumpah Pemuda 28 Oktober ya, 1900 berapa? 28 bener ya? 1928 Sumpah Pemuda. Nggak ada bedanya bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu. Tidak ada sama sekali yang itu bahasa Melayu. Bahasa Melayu Riau, Lingua Franca. Boleh saya selipkan sedikit apa Lingua Franca? Lingua Franca tuh sering diartikan bahasa pergaulan ya. Bahasa yang mudah menyerap bahasa yang lain, tetapi sesungguhnya Lingua Franca itu adalah bahasa orang Franka. Orang-orang di bagian timur ketika kedatangan, sekarang bagian Eropa Barat lah, basicnya dari bahasa Itali. Nah, orang-orang timur, bagian timur tengah, ketika kedatangan orang-orang itu akan menyebut mereka sebagai bahasa Franka. Nah, bahasa Itali ini, kenapa bahasa Itali? Karena Itali lah yang pertama mendirikan koloni di daerah timur. Bahasa Itali bercampur menerima bahasa manapun dalam pergaulan bahasa internasional antara berbanyak sekali negara, sehingga dia dimiliki oleh banyak orang. Begitupun bahasa Melayu Riau ketika itu, bahasa perdagangan internasional ketika itu menerima begitu banyak bahasa serapan, karena memang bahasa pergaulan. Karena bagaimanapun ketika itu ada kepentingan perdagangan antara banyak negara, India, Eropa, Nusantara, bergaul dengan bahasa yang sama, yakni bahasa Melayu Riau, dalam tanda kurung pasar, atau dalam tanda kurung disebut sebagai Lingua Franca, atau dalam tanda kurung disebut sebagai bahasa pergaulan. Ini model kita berbicara kemana-mana ini ya, ke sejarah. Tapi sejarah itu penting. Nah, bagaimana bahasa Indonesia bisa melahirkan sesuatu yang tidak pernah dikandung? Inilah kenapa Indonesia menolak keras ketika ada label Melayu Indonesia. Ketika teman-teman dari negara tetangga kita meminta agar Indonesia mau disebut sebagai Melayu Indonesia, agar bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar kedua ASEAN. Mungkin bagi teman-teman di negara tetangga kita, nama bahasa Indonesia itu tidak sekrusial nama Melayu itu sendiri yang memang milik siapa saja. Bangsa Indonesia itu dibangun atas bahasa. Ada negara yang dibangun atas agama, makanya ada negara Islam Iran. Ada bangsa dibangun atas ideologi-ideologi tertentu. Ada bangsa yang memang atas ras saja. Amerika misal. Makanya orang Indian nggak pernah diakui di Amerika walaupun bukan suku aslinya. Yang tinggal, yang suku asli yang tidak diakui. Karena Amerika membangun atas rasnya. Indonesia itu dibangun atas bahasa. So, bangsa Indonesia itu dibangun atas bahasa.
Pada tahun 1948 tidak ada pejabat di Singapura yang tidak meramal bahwa bangsa Indonesia itu akan pecah. Gila, dari Sabang sampai Merauke. Bahasanya berbeda-beda, orangnya beda-beda, kepentingannya berbeda-beda. Tapi hingga hari ini ramalan itu semua gagal. Kenapa? Karena kita mendirikan bangsa Indonesia atas nama bahasa Indonesia. Maka tidak bisa diberikan label Melayu Indonesia. Alasan kedua, pada masa itu jumlah kosakata mungkin hanya puluhan ribu, yang belum berbeda sama sekali dengan Melayu itu. Sekarang sudah ratusan ribu. Teh Anita tentu datanya lebih punya. Kalau saya datanya nggak valid, tapi jumlahnya ratusan ribu. Ketiga, sebelum ketiga, dari puluhan ribu ke ratusan ribu itu sudah menunjukkan perubahan signifikan dari posisi kosakatanya. Artinya bahasa Indonesia sudah meninggalkan bahasa Melayu, sudah berkembang lebih pesat dari bahasa ibunya. Si anak yang lahir tanpa mengandung ini, itu sudah tegak sebagai bahasa dengan perkembangan kosakata yang luas. Ketiga, masing-masing negara itu dijajah, oke, kita gunakan kata jajah walaupun saya nggak suka, oleh negara yang berbeda. Malaysia dijajah oleh Inggris, Indonesia dijajah oleh Belanda. Bagaimanapun kolonial, kekuasaan itu selalu mengandung peranan terhadap bahasa. Makanya dulu zaman Belanda ada dewan-dewan bahasanya, ahli-ahli bahasa yang khusus mengurusi bahasa Hindia, Belanda, termasuk Melayu dalam kepentingannya sebagai bahasa pengantar internasional, dan termasuk juga di Indonesia. Di Malaysia bahasa Inggris. Makanya ejaan di Malaysia dengan Indonesia berbeda. Di Indonesia penyerapan bahasa itu dari fonologisnya terlebih dahulu, ya, baru kemudian tulisan. Di Malaysia itu ikut saja, nggak pakai fonologis, ikut tulisannya, kemudian dieja sebagaimana bahasa Inggris. Itu semuanya serba berbeda. Disitulah kita harus mengetahui bahwa Indonesia sebagai sebuah bangsa menciptakan bahasa Indonesia tanpa pernah mengandung, itu adalah sikap yang sangat tepat. Itulah tadi teman-teman penjelasan tentang kenapa bahasa Indonesia tidak bisa dilabeli dengan bahasa Melayu Indonesia. Dan itulah tadi ada sejarah asal-usul bahasa Indonesia dan sejarah bahasa Indonesia didirikan atau dibuat, ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga video tadi menjadi informasi dan bermanfaat untuk teman semua. Terima kasih yang sudah menonton dan sudah subscribe. Yang belum subscribe, silahkan subscribe biar bisa mengikuti video-video saya berikutnya. Oke, saya minta undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.